Shalom, shalom, saudaraku, jemaat dari GBS Haleluya Palur. Sore ini kami dari jemaat GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Allah yang maha mulia, Allah yang maha baik. Haleluya Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan, jemaat-Mu yang akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami dalam ibadah sore hari ini. Haleluya Tuhan, sertai kami semuanya Tuhan, sehingga ibadah online ini bisa menjadi tuntunan bagi kami semua Tuhan. Kami juga berdoa bagi haleluya, bagi Bapak Pendeta kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Zakaria, dapat menjadi pegangan hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih syukur kami baca kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Ibadah sore hari ini mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya, haleluya, kami berserah hanya satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Shalom, selamat sore jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini kita masih belajar tentang kita masih belajar tentang surat Filipi. Selasa lalu Filipi pasal 2, kita diajar oleh Rasul Paulus melalui surat Filipinya itu supaya jemaat hidup dalam sukacita. Pelajaran yang harusnya dipraktekkan oleh jemaat. Pertanyaan saya, apa kira-kira jemaat sudah praktek semua? Saya rasa belum. Ya. Sama seperti anak sekolah. Anak sekolah mendapatkan pelajaran. Itu apa? Semua mengerti tentang pelajaran itu? Tentunya tidak. Ada beberapa anak yang mendengarkan dengan separuh, mendengarkan dengan seperempat perhatian, sehingga hasilnya kurang bagus. Tetapi bagi yang hasilnya bagus, mereka sudah hidup di dalam sukacita. Hari ini Rasul Paulus masih mengingatkan, hati-hati, waspadalah terhadap perusak sukacita. Bagi yang sudah punya sukacita, bagi yang sudah hidup dalam sukacita, waspadalah. Ada banyak perusak sukacita. Siapa itu? Iblis melalui berbagai macam cara. Mari kita buka Filipi 3 ayat 2. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Rasul Paulus marah sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar. Ya, hati-hati terhadap anjing, hati-hati terhadap penyunat palsu, hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Ini perlu kita waspadai. Kenapa? Karena perusak itu, musuh kita itu datangnya kadang-kadang bukan dari luar. Dari luar itu masuk dulu. Sesudah masuk, baru masuk lagi ke dalam pribadi, lepas pribadi. Musuh kita bukan orang lain. Musuh kita jemaat yang sudah tertata rapi. Ya, sehati
sepikir, satu tujuan. Jemaat yang sudah sehati ini loh, yang punya sukacita yang luar biasa. Lalu mulai ada yang grogoti dari jemaat yang sudah sehati, yang sudah kompak, kalau bisa dipecahkan kekompakannya itu. Melalui apa? Melalui berbagai macam cara. Iblis bekerja masuk ke dalam setiap hati pribadi masing-masing. Sehingga jangan jadi jemaat yang sombong, jangan menjadi orang Kristen yang sombong, merasa kuat, merasa imannya luar biasa, merasa dia yang paling hebat. Disitulah awal kejatuhan kekristenan kita. Disitulah awal kejatuhan iman kita. Tuhan senang melihat anak-anaknya hidup penuh sukacita. Tuhan senang. Dan di tengah kesenangan itu, iblis pun mulai menggerogoti. Dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa hati-hati terhadap anjing. Anjing itu aslinya binatang buas. Anjing itu aslinya binatang yang rakus, pemakan daging. Anjing itu aslinya dia itu tidak hanya rakus, tetapi serakah. Bukan hanya rakus, serakah. Anjing itu suka makan muntahnya kembali. Jijik kan? Dan anjing itu kalau dilatih kita tahu. Ya, anjing yang sudah terlatih itu luar biasa. Dia setia. Dia menjadi penjaga yang hebat. Dia memiliki kecerdasan yang tinggi. Diajak salaman-salaman, disuruh duduk-duduk, menjadi penurut luar biasa. Tetapi Rasul Paulus tidak melihat, tidak mengumpamakan anjing yang seperti itu. Tetapi anjing liar. Anjing liar yang suka makan daging, yang suka berebut, kerakusannya muncul, keserakahannya muncul. Itu anjing yang tidak terlatih. Bagaimana sikap hidup manusia? Kalau sudah kemasukan hawa nafsu anjing, dia menjadi buas. Dia menjadi serakah. Dia menjadi rakus. Itu yang diperingatkan. Itu yang diperingatkan. Hidup kita yang tadinya hidup penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita. Hidup kita yang tadinya penuh dengan kemurahan Tuhan. Kalau tidak menjaga diri, keserakahan itu muncul. Serakah itu muncul bukan karena tidak diberkati. Ya. Justru karena berkatnya banyak, keserakahannya itu muncul. Satu contoh, tidak ada yang namanya abang becak, korupsi. Tidak ada Bapak Ibu. Siapa yang korupsi? Mereka yang gajinya tinggi. Rumahnya sudah mewah. Mobilnya sudah banyak. Hartanya sudah ada di mana-mana. Tapi keserakahannya muncul. Dan kalau keserakahannya muncul, sukacitanya memudar.
Dia tidak dapat membedakan mana teman, mana lawan. Karena keserakahannya. Nah, sifat ini yang harus diwaspadai. Ya, sikap ini yang harus diwaspadai. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lupa sudah. Kalau sudah namanya memburu uang, kurang terus. Waktu tidak tercukupi. Ya. Segalanya uang yang diburu. Rumah tangga mulai kacau. Anak-anak sudah mulai ditinggal. Karena memburu uang. Karena kurang terus. Keserakahan muncul. Akibatnya, sukacita, damai, sejahtera yang tadinya ada di dalam rumah tangga hilang. Ibadah apalagi? Berapa banyak kalau ada teman yang tidak ibadah ditanya, waduh, nanti kalau aku ibadah dalam bahasa Jawa, kendilku guling. Tidak cukup untuk cari makan. Atau mumpung ada kesempatan. Padahal karena ibadahlah Tuhan memberkati kita. Diberkatilah roti makanan, diberkatilah air minuman, dan dijauhkan kamu dari segala penyakit. Tapi masih kurang. Karena apa? Keserakahan manusia. Sifat anjing ada di dalam hidupnya. Kasih bisa hilang kalau sudah keserakahan ini muncul. Ya, berapa banyak karena uang, saudara dicabik-cabik, teman dibuang karena memburu harta. Maka hati-hati kalau sudah nafsu, sifat anjing masuk di dalam hidup kita dan kita tidak dapat menjinakkan anjing itu menjadi penjaga yang baik, menjadi musuh dalam selimut. Yang kedua, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Pekerja itu bisa diartikan sebagai pendeta. Itu pekerja buat Tuhan. Sebagai aktivis gereja. Ada song leader, ada singer, ada pemain musik, ada pendoa, ada guru sekolah minggu, macam-macam. Pengerja itu adalah orang-orang yang setingkat lebih tinggi dari jemaat. Kalau jemaat datang duduk diam. Tapi pengerja begitu datang, dia terus ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tapi Rasul Paulus mengatakan hati-hati terhadap pengerja jahat. Pengerja jahat itu pengerja yang bagaimana? Pengerja jahat itu adalah pengerja yang merusak citra dirinya, merusak pekerjaan Tuhan, merusak kesatuan jemaat, dan lain-lain. Dalam Matius 18 ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengerja itu harus sabar. Lalu ada orang yang mengatakan kesabaran ada batasnya.
Ini sudah mulai kemasukan pengerja yang jahat. Pengerja yang jahat ini memiliki pengaruh yang dapat mempengaruhi sebagian dari jemaat, sehingga jemaat yang tadinya bersatu, jemaat yang tadinya satu tujuan, sehati, sepikir, mulai ada garis-garis yang nyata. Akibatnya apa? Jemaat itu pecah. Berapa banyak gereja yang mengalami penyakit seperti ini? Bukan dari jemaat, dari pengerjanya, dari aktivisnya, dari pendetanya. Kerusakan itu yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Mari kita periksa hati. Ada enggak di antara pengerja, di antara aktivis yang masih memiliki rasa benci terhadap saudaranya? Kalau ada, hati-hati. Ragi ada di dalam hatimu. Tinggal rusaknya kapan tidak tahu, tapi raginya sudah ada. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan, hati-hati kalau kamu sebagai pengerja, entah pendeta, entah aktivis, entah apapun juga, kalau sudah kemasukan kejahatan-kejahatan seperti itu, gereja yang tadinya damai, gereja yang tadinya sehati sepikir, dapat kacau balau. Ini akhir zaman. Ya, kalau kita tidak hati-hati, ini akhir zaman. Mari kita saling memberikan nasihat. Mari kita saling memperhatikan, saling mendoakan agar pekerja-pekerja yang jahat itu tidak ada di dalam kehidupan saya, kehidupan kita. Tidak usah tunjuk satu persatu, tapi kita, aku, jangan masuk di dalam hatiku, jangan menjadikan aku sebagai pengerja jahat di gerejaku. Dan yang terakhir adalah hati-hati terhadap penyunat yang palsu. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat taat dengan Taurat. Dan salah satu hukum Taurat itu adalah setiap laki-laki harus sunat. Nah, ini dijadikan bahan yang luar biasa untuk menerima orang lain. Orang Yahudi tidak segampang itu. Ya, Timotius untuk menjadi orang, menjadi pekabar Injil tidak semudah itu. Dia harus sunat, dia harus ini, dia harus itu. Di dalam kehidupan bergereja yang sudah punya iman bahwa hanya di dalam nama Yesus selamat, hanya di dalam nama Yesus ada sukacita, hanya di dalam nama Yesus ada segalanya. Mulai kemasukan yang namanya roh sunat, yang namanya tradisi. Nah, ini gereja bisa pecah, jemaat bisa sukacitanya hilang kalau sudah kemasukan tradisi. Ya, tradisi. Ulang tahun harus tepat tanggal sekian. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, tidak boleh. Waduh. Ya, berapa banyak? Tradisi itu ada tradisi yang baik, yang tidak merusak iman. Tidak apa-apa. Contoh, bagi
suku Jawa atau orang Indonesia khususnya sudah punya tradisi mudik. Tiap Idul Fitri mereka pulang, mereka kumpul keluarga, mereka saling ketemu kakak, adik, saudara dan sebagainya. Baik itu, tidak apa-apa itu. Bahkan pemerintah memberi waktu, ada libur panjang tradisi, Jakarta kosong. Ya, tidak ada orang-orangnya karena semuanya mudik. Itu tradisi yang baik. Bagi warga Chinese juga, kalau sudah yang namanya tahun baru, Imlek, mereka kumpul di rumah bapak ibunya. Mereka kakak adik ketemu. Mereka saling salaman. Mereka saling memberi hormat. Itu baik. Tidak apa-apa. Itu tradisi yang baik. Perlu kita ikuti. Tetapi kalau sudah tradisi yang merusak iman, ada sebagian orang yang mengajarkan kalau kamu doa dan doamu itu akan didengar Tuhan, kalau doamu itu jam 12 malam, lalu kamu keluar rumah, di halaman kamu berdoa, atau mungkin berdoa sambil mengitari kampung, harus jam 12 malam. Ini tradisi yang sudah merusak iman kita. Bukankah Allah mengatakan kalau mau doa, buka kamarmu, buka pintu, masuk di dalamnya, kamu bisa berdoa kepada Tuhan dan sebagainya. Tradisi-tradisi yang merusak ini patut kita tinggalkan. Jangan dimasukkan ke gereja. Ya, jangan dimasukkan ke gereja, tetapi ayo gereja imannya yang kuat. Bangun iman di dalam nama Yesus. Biar sukacita kita ini penuh. Yang namanya sukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi, Rasul Paulus mengingatkan, hati-hati terhadap kehidupan, hati-hati terhadap sukacitamu. Sukacita bisa hilang kalau nafsu anjing masuk di dalam hati kita. Kalau pekerja-pekerja jahat ada di dalam hidup kita, bukan ada di dalam teman-teman kita, tapi ada dalam hidup kita. Dan penyunat-penyunat yang palsu ada di dalam hidup kita. Perlu kita waspada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami agar kami dapat menikmati segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Kau telah siapkan supaya kami sukacita. Berikan kewaspadaan kepada kami sehingga kami dapat menjaga sukacita pemberian mulai sekarang sampai Maranatha Engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa hal. Yang pertama, di zaman new normal ini sangat bijak kalau kita masih membawa masker. Untuk kita pakai kalau kita berada di tempat-tempat kerumunan. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal jam 7 pagi. Itu untuk anak sekolah minggu, jam 9 itu untuk ibadah umum. Lalu
tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Lalu hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan cabang, ya, GBS cabang Haleluya Palur, dan yang satu adalah Permata, Persekutuan Rumah Tangga. Dua-duanya ada pengurusnya. Silakan Bapak Ibu ikut yang mana yang akan diikuti. Lalu yang selanjutnya ada ibadah pemuda, Youth Revive. Supaya Bapak Ibu ngerti, pemuda sekarang sudah mengadakan kegiatan yang luar biasa. Ayo kita anak-anak muda kita giring supaya mereka berorganisasi, supaya mereka berkegiatan, supaya mereka memiliki mengerti jati dirinya. Itulah yang kami ajarkan kepada anak-anak muda. Dan doakan agar ibadah online tetap jalan. Ya, doakan kru, doakan alat, semuanya dalam keadaan baik agar terus kita dapat menginjil melalui ibadah online. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Bapa, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami, berikan keamanan, kedamaian. Engkau akan pimpin, berkati pemimpin-pemimpin negara dalam tugas-tugasnya. Bapak pimpin, berkati dari paling atas sampai RW RT, berkati beliau untuk menaikkan tugas dengan baik. TNI, Polri, Bapak pimpin, berkati untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik, yang telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan saat ini sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk teman-teman kami. Kami berdoa untuk Ibu Gito. Kami berdoa untuk Ibu Bing. Kami berdoa untuk Arin. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih. Kami berdoa untuk Pak Ishak. Kami berdoa untuk Pak Tris. Kami berdoa untuk Pak Min. Jamah Tuhan. Karena kami masih punya keyakinan bahwa di dalam nama Yesus mereka dipulihkan. Kami berdoa untuk Pak Gito, untuk Lili, untuk Pak Yusuf, untuk Wagini, untuk Ibu Bambang. Mereka telah Kau sembuhkan. Mereka Kau pulihkan. Mereka bersaksi tentang Injil kemurahan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Kau telah curahkan segala berkat-Mu. Jemaat, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Tuhan berikan untuk engkau. Berkat rumah tanggamu, berkat usaha pekerjaanmu, berkat rancangan-rancangan hidupmu. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.